Prabowo juga merupakan seseorang yang berasal dari keluarga yang tak bisa dipandang sebelah mata. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonomi dan pernah mengemban tugas sebagai menteri pada era Soekarno. Sementara pamannya adalah seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur pada pertempuran Lengkong pada tahun 1964. Alasan itulah yang membuat Prabowo kembali ke tanah air setelah menghabiskan waktunya di luar negeri seperti Malaysia, Swiss, dan Amerika Serikat. Tepatnya pada tahun 1969, Prabowo kembali ke Indonesia untuk menempuh pendidikan di Akademi Militer Magelang. Lulus dari Akmil, karir militernya pun langsung melambung. Ia tercatat menduduki sejumlah posisi strategis seperti Komandan Jenderal Kopassus hingga Panglima Kostrad. Namun, hal tersebut tak berlangsung lama. Karir militernya berhenti pada tahun 1998 usai dituding terlibat penculikan aktivis. Prabowo yang menyadari akan hal ini tak diam begitu saja. Ia memilih banting setir dengan masuk ke dunia bisnis hingga politik. Hingga kini, ia setidaknya memiliki dan memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Selain itu, ia juga mulai membangun Partai Gerindra yang tak lain bertujuan untuk kendaraan politiknya di pemilihan presiden. Hasilnya, survei LSI mencatat Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 35,8%, Ganjar Pranowo 32,2%, dan Anies Baswedan mendapat suara 21,4%. Kedua, hasil survei Indonesia Network Election Survey memperlihatkan Prabowo kembali unggul dengan simulasi 4 nama. Kemudian diikuti nama Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, dan Anies Baswedan. Prabowo mendapat suara 42,8%, Ganjar 26,8%, Airlangga 19,3%, dan Anies 9,9%. Survei ini diambil dalam periode 18 hingga 30 Juni dengan total 2.200 responden. Ketiga, lembaga survei Jakarta atau LSJ juga memaparkan hasil survei yang dilakukan pada 20 hingga 29 Juni dengan total 1.200 responden. Lagi-lagi dalam survei LSJ, Prabowo unggul 40,3%, Ganjar 32,6%, dan Anies mendapat suara 20,7%. Keempat, ada lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia melakukan survei pada 4 hingga 15 Juli 2023 yang diikuti oleh 1.250 responden. Hasilnya, Prabowo mendapat suara 33,7%, Ganjar 30,5%, dan Anies lagi-lagi selalu menjadi urutan ketiga mendapat suara 23,3%. Urutan kelima ada hasil survei Indikator Politik Nasional atau IPN periode 17 hingga 27 Juni 2023 mengungkap Prabowo mendapat 42,3%, Ganjar 37,4%, dan Anies 17,0%. Kemudian Prabowo juga memiliki elektabilitas tertinggi pada survei Political Weather Station atau PWS yang dilakukan pada 10 hingga 18 Juni 2023 dengan total 1.200 responden. Hasil survei PWS menunjukkan Prabowo Subianto memiliki elektabilitas sebesar 40,5%, Ganjar Pranowo 33,4%, dan Anies Baswedan 20,8%. Ketujuh, ada Indonesia Political Opinion atau IPO merilis hasil survei Baca Pres 2024 pada Jumat 16 Juni. Nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di posisi pertama, kemudian disusul oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan kemudian ada Gubernur Jawa Tengah Prabowo Subianto. Survei tersebut dilakukan pada periode 5 hingga 13 Juni 2023 dengan 1.200 responden, di mana dalam survei IPO Prabowo Subianto mendapat suara sebanyak 37,2%, kemudian disusul Anies Baswedan 31,5%, dan Ganjar Pranowo 26,8%. Survei tersebut dilakukan pada periode 5 hingga 13 Juni 2023 dengan 1.200 responden. Baru-baru ini LSI DNIJA merilis survei yang digelar pada 30 Mei hingga 12 Juni 2023 dengan melibatkan 1.200 orang. Hasilnya Prabowo Subianto 34,3%, Ganjar Pranowo 32,7%, dan Anies Baswedan 22,1%. Kemudian ada lembaga survei dan konsultan Indopol merilis hasil survei terkait elektabilitas Baca Pres 2024 yang digelar pada 5 hingga 11 Juni 2023 dengan total 1.240 responden. Prabowo terus unggul, mendapat 31,21%, Ganjar Pranowo 30,48%, dan Anies Baswedan 26,53%.
Kemudian yang ke-10 ada Lembaga Survei Nasional atau LSN juga merilis hasil survei elektabilitas 3 nama bakal Capres 2024. Dalam periode survei 24 Mei hingga 3 Juni 2023, dengan total 1.420 responden, Prabowo Subianto memperoleh 38,5%, Ganjar Pranowo 32,8%, dan Anies Baswedan 21,9%. 2023 dengan total 700 responden. Dalam survei LPI ini, Ganjar memperoleh elektabilitas tertinggi yakni 36,8%, sementara Prabowo Subianto 33,75% dan Anies Baswedan 30,07%. Lembaga survei yang ke-16 ada Populi Center yang merilis periode survei 5 hingga 12 Juni 2023 dengan total 1.200 responden. Ganjar Pranowo kembali unggul dengan elektabilitas 35,8%, Prabowo Subianto 33,4%, dan Anies Baswedan 23,2%. Dan yang ke-17 ada Lembaga Survei Algoritma Research and Consulting yang merilis hasil survei terbaru pada periode survei 29 Mei hingga 10 Juni 2023 dengan total 2.009 responden. Ganjar berada di posisi teratas dengan mendapat suara 34,0%, kemudian disusul oleh Prabowo Subianto dengan mendapat suara 30,08% dan Anies Baswedan 22,1%. Dan yang terakhir ada Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting. Periode survei 30 hingga 31 Mei 2023 dengan total 909 responden. Ganjar Pranowo mendapat suara 42,2%, Prabowo Subianto 32,1% dan Anies Baswedan 17,4%. Di Indonesia pada abad ke-15, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono yang memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Danu Wiono memiliki anak laki-laki bernama Mangku Wironok yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Pramuji Wiryo, anak dari Mangku Wironok, menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak, salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti, seorang tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga, dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Dari situlah diketahui bahwa kakek buyutnya bernama Danu Wiono. Santer diisukan buyutnya ini adalah cucu dari Kanjeng Raden Tumenggung Mandoyo Nagoro yang memiliki putra Raden Mas Abdullah, yang mana mereka satu keturunan dengan Sunan Kalijaga. Yang jelas buyutnya memiliki anak atau kakek Pak Ganjar yang bernama Mangku Wirono. Pak Mangku memiliki anak yang tak lain adalah ayahnya Pak Ganjar bernama Sungkowo Pramuji Wiryo, seorang polisi berpangkat sersan yang pernah ditugaskan dalam penumpasan PRRI di Sumatera. Gerakan pemberontakan yang meletus usai pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia, di mana ayah Pak Prabowo terlibat seperti yang sudah kupaparkan di video silsilah Prabowo tempo lalu. Karena 3 kali turun ke medan operasi PRRI, Pak Wiryo pun menyematkan pri kepada 3 anaknya. Pak Pramudi sangat cinta dengan pekerjaannya, makanya semasa hidupnya ia senang jika dikunjungi anggota kepolisian. Dan beberapa kali mengunjungi Polsek Kutoarjo untuk mengenang masa mudanya saat beliau masih menjadi Kapolsek. Meninggal tanggal 3 April 2017, Pak Pramudi meninggalkan pesan kepada anak-anaknya untuk selalu bersikap jujur seperti dirinya. Melansir Kompas, Ganjar mengenang ayahnya sebagai sosok yang tegas dan apa adanya. Semasa mudanya, beliau adalah perokok berat yang membuat hidung Ganjar peka dengan bau dan asap rokok. Sementara dari garis ibu tidak begitu jelas. Ibunya bernama Sri Suparni adalah ibu rumah tangga yang juga meninggalkan pesan kepada Ganjar untuk tidak terlalu berambisi dalam karir dan tidak bermewah-mewahan. Beliau semasa hidupnya hidup sederhana, kadang menjahit untuk membantu perekonomian keluarga. Dari pernikahan Pramudi dan Suparni lahirlah 6 anak. Yang pertama, Pri Kuntadi, seorang pegiat UMKM. Yang kedua, Pri Pambudi Teguh, seorang hakim agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilantik pada tahun 2018. Menyelesaikan S3-nya, ia juga pernah menjadi dosen Universitas Nasional. Meski begitu, karirnya sempat dicecar lantaran terlalu mulus bagi sebagian orang.
Lalu yang ketiga, kakak ketiga Pak Ganjar bernama Pri Jadi Joko Prasetyo. Lalu Prasetyowati dan yang bungsu Nur Hidayati. Pak Ganjar sendiri adalah anak kelima yang awalnya diberi nama Ganjar Sungkowo yang artinya ganjaran dan kesedihan. Orang tuanya memberikan nama itu karena saat dalam kandungan, keluarga Ganjar sangat kesusahan. Lalu lahirlah beliau yang dianggap ayahnya sebagai hadiah dari Sang Pencipta. Ketika masuk masa sekolah, namanya lalu diganti menjadi Ganjar Pranowo, menghilangkan Sungkowo yang berarti kesedihan, agar anak itu kelak tidak selalu dirundung kesusahan. Hidup tidak mewah, Ganjar muda sempat membantu keluarganya berjualan bensin di pinggir jalan. Saat itu, ayahnya telah pensiun dan ibunya membuka toko kelontong. Walaupun tidak kaya, pendidikan bagi keluarga Ganjar menjadi prioritas utama. Pontang-panting membiayai sekolah anak-anaknya, Ganjar bisa masuk Fakultas Hukum UGM. Meski sempat cuti 2 semester karena tidak punya biaya. Tapi bisa lulus dan melanjutkan S2 di Universitas Indonesia. Ganjar adalah anak yang senang berkegiatan, aktif dalam kepramukaan saat SMA, dan nyemplung dalam dunia aktivisme kampus saat kuliah di UGM.